Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan membagikan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi saya selama tahun 2021 ini. Awal tahun kami bergumul atas sakit papi saya yang dimana mulai bulan Maret 2020 didiagnosa tumor ginjal kiri stadium 4 dan harus dioperasi, tapi tidak kunjung dioperasi karena terdampak oleh COVID, juga BPJS yang selalu melempar sana melempar sini. Tapi kami masih menunggu dan mengharapkan BPJS karena operasinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Awal bulan Februari 2021 saya diminta bekerja di sebuah klinik rawat inap. Saya kaget Bapak Ibu karena saya sudah 17 tahun tidak bekerja. Awalnya saya menolak karena tidak ada yang menjaga anak-anak dan 17 tahun sudah tidak bekerja ya Bapak Ibu ya. Jadi ijazah saya itu istilahnya sudah mati. Tapi tanggal 9 Februari saya ditelepon lagi, boleh membawa anak pada saat bekerja. Pekerjaan itu saya terima. Pekerjaan itu saya terima Bapak Ibu. Lalu bulan Mei akhirnya papi saya bisa dioperasi memakai BPJS dan swasta. Jadi tetap membayar dengan sejumlah yang sangat besar ya Bapak Ibu. Tapi saya tetap bersyukur Bapak Ibu, saat papi saya harus dioperasi dan memerlukan biaya, Tuhan sudah menyiapkan melalui pekerjaan saya, walaupun saya harus mengambil pinjaman. Tapi saya bisa mengangsur melalui gajian saya setiap bulan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya pada saat itu tidak mendapatkan pekerjaan, kasihan suami saya Bapak Ibu. Bulan Juli saya terkena COVID. Saya insoma di kamar depan. Tiap saya dari kamar mandi selalu disemprot karbol dan desinfektan oleh suami saya. Saya sesak, saya tidak bisa makan, tapi di sisi lain Tuhan izinkan saya melayani doa rantai yang setiap hari Senin dan Selasa jam 12 siang biasa. 2 minggu saya tidak bisa makan Bapak Ibu, sama sekali tidak ada yang masuk. Seharusnya saya itu diinfus karena saya kurang cairan, kulit saya sudah mengkerut, tidak bagus Bapak Ibu. Sempat serangan sesak, tapi sekali lagi Tuhan Yesus itu luar biasa, menggerakkan hati teman-teman saya pada saat itu, padahal mereka tidak tahu kalau saya sedang mendapat serangan sesak malam hari. Mereka video call bersama-sama, mereka mendoakan saya. Ada salah satu teman yang melihat bahwa alam maut itu ada di sekitar saya. Puji Tuhan, sekali lagi, Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang menyembuhkan saya Bapak Ibu. Bulan Agustus, saya periksa antigen, hasilnya negatif semua. Suami dan anak-anak saya negatif. Wow, saya luar biasa Bapak Ibu, puji Tuhan. Kami sehat semua sampai hari ini menjelang Natal dan pergantian tahun. Bulan Oktober, saya mengalami kejatuhan rohani Bapak Ibu. Di tempat kerja saya mengalami suatu hal, lalu saya membuka celah. Dan itu yang membuat saya, kalau bahasa Jawanya itu gelo Bapak Ibu, getun gelo. Lalu Tuhan sekali lagi memberikan kasih-Nya pada saya. Roh Kudus mengingatkan saya betapa Tuhan itu sangat mengasihi saya Bapak Ibu. Roh Kudus membangkitkan saya, walaupun secara daging saya itu tidak mampu, tapi Roh Kudus itu selalu membangkitkan saya, selalu memberikan orang-orang yang luar biasa untuk bertemu dengan saya Bapak Ibu, untuk menasehati, untuk membangun saya. Lalu saya mengalami bulan November itu mengalami sakit kepala yang luar biasa sebelah kiri.
mulai tanggal 4 sampai tanggal 8. Saya minum obat anti nyeri macam-macam, tidak mengurangi sakit kepala saya. Bahkan air mata sebelah kiri itu keluar terus Bapak Ibu. Lalu tanggal 7 November saya mendapat untuk melayani gereja ya Bapak Ibu. Saya mendapat jadwal untuk melayani gereja di ibadah pertama jam 7 pagi. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah tunjuk Bapak Ibu, kita belajar taat saja ya Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, di saat kita taat Bapak Ibu, Tuhan akan lihatkan kuasanya Bapak Ibu. Dan saat itu perjamuan Bapak Ibu. Perjamuan di gereja saya itu tidak dimakan dan diminum di gereja, tapi harus dibawa pulang Bapak Ibu, tapi sudah didoakan. Sampai rumah saya tidak makan dan tidak minum Bapak Ibu perjamuan itu, karena saya merasa tidak layak, karena saya merasa berdosa Bapak Ibu. Saya letakkan saja. Lalu keesokan harinya, hari Senin tanggal 8, kepala saya itu semakin sakit. Pulang dari shift pagi, kepala saya semakin soro sakitnya Bapak Ibu. Lalu saya teringat roti dan anggur perjamuan. Saya ambil, saya menangis Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini tidak layak, saya ini orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Dimana aku selalu melakukan hal-hal yang membuat Tuhan itu menangis Bapak Ibu. Setelah saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan. Saya lalu bilang, Tuhan aku percaya setelah makan dan minum anggur dan roti perjamuan ini aku sembuh, aku sehat. Setelah saya makan dan minum, saya terbangun, saya tertidur Bapak Ibu. Saya ketiduran. Malam itu saya dibangunkan sama suami untuk makan. Dan luar biasanya Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan lihatkan kemuliaannya, Tuhan lihatkan kuasanya. Saya sudah disembuhkan Bapak Ibu. Kepala saya sudah tidak sakit lagi. Air mata sebelah kiri, mata saya sebelah kiri sudah tidak keluar lagi Bapak Ibu. Sudah berhenti. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu, Tuhan saya dan Tuhan Bapak Ibu itu adalah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus namanya. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang sudah saya alami Bapak Ibu itu juga bisa dialami oleh Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat. Bahkan sebelum terjadi ujian Bapak Ibu, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya Bapak Ibu. Tuhan itu sangat baik Bapak Ibu, sangat baik. Jadi ayo saya mengajak Bapak Ibu, apapun kondisi kita saat ini Bapak Ibu, mungkin saat ini kita terpuruk, mungkin saat ini secara rohani kita jatuh Bapak Ibu karena banyak celah yang sudah kita buka. Mungkin saat ini kita sakit Bapak Ibu, mungkin kita terpuruk dalam perekonomian. Ayo saya ajak Bapak Ibu, jangan takut mendatangi hadirat Tuhan. Jangan takut untuk memegang jubah Tuhan. Ayo sama-sama kita gandoli jubahnya Tuhan. Kita minta, teriak, Tuhan aku sudah mentok, Tuhan aku sudah tidak mampu. Angkat aku Tuhan, bawa aku, angkat aku. Pasti Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan urapan baru. Tuhan akan memberikan api baru Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak mengucap syukur. Karena melalui kita mengucap syukur, kita bisa melihat mujizat Tuhan. Kita bisa melihat kuasa Tuhan atas hidup kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan dari apa yang saya alami. Kiranya pengalaman saya ini bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.